Ya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana memastikan ke publik bahwa para jaksa yang menangani kasus Verdi Sambo tidak akan bisa diintervensi dan bahkan menargetkan agar berkas dakwaan segera masuk ke pengadilan. Lalu bagaimana dengan rumor tentang adanya kakak asuh Sambo yang disebut bermanuver ingin meringankan hukuman Verdi Sambo CS? Kini kita sudah terhubung dengan Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kejagung, Agnes Triani, dan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak. Selamat malam Ibu Agnes, selamat malam, Pak Barita. Baik, kita menunggu bergabungnya Pak Barita Simanjuntak. Baik, Bu Agnes, kita tadi mendengar pernyataan dari Jampidum, Pak Fadil Zumhana yang mengatakan bahwa jaksa yang menangani kasus Verdi Sambo ini tidak memerlukan safe house. Ini adalah masukan dari Komisi Kejaksaan sebenarnya. Alasan yang kemudian memastikan bahwa para jaksa ini tidak perlu lagi safe house apa, Bu? Karena kami menjamin integritas dan loyalitas dalam menangani perkara Sambo, sehingga kami tidak perlu adanya safe house bagi jasa-jasa kami. Karena apa? Karena perkara yang di Jampidum ini tidak hanya perkara Sambo saja, tetapi banyak perkara lain yang mesti kami selesaikan. Kalau seandainya dimasukkan ke safe house, jadi pekerjaan yang lain mungkin akan terkendala dengan adanya safe house tersebut. Itu jawaban saya, Pak. Oh, justru dengan adanya safe house bisa terkendala, Bu? Pekerjaan kami sangat banyak, Pak, di sini, di Ohorda. Jadi tidak hanya perkara Sambo saja, sehingga kalau adanya safe house berarti mereka ditempatkan di suatu tempat sehingga tidak bisa menangani perkara lain. Karena kami banyak menangani perkara lain, kami tidak memerlukan safe house. Karena apa? Karena saya dan teman-teman dan Pak Jampidum menjamin integritas dan loyalitas jaksa yang menangani perkara ini. Baik, usulan ini kan muncul dengan latar belakang seperti ini misalnya, Bu. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang menyebut bahwa ini bukan kasus kriminal biasa, meskipun secara teknis hukum biasa, tapi ada faktor-faktor psikohierarki dan psikopolitis. Nah, menurut Anda, apakah ini kemudian tidak menjadi satu standar atau satu hal faktor yang bisa diambil atau dipertimbangkan dengan konteks safe house tadi, Bu? Walaupun Ibu tadi menjawab bahwa safe house akan bisa membuat pekerjaan jaksa hanya akan terfokus di kasus ini saja. Bahwa perkara ini menarik perhatian masyarakat maupun kepala negara, sehingga dianggap perkara ini merupakan perkara penting yang sangat menarik perhatian masyarakat dan perlu ada kekhususan dalam perkara ini. Kami sebagai jaksa dalam menangani perkara menganggap semua perkara yang kami tangani itu sama saja, Pak. Tidak membedakan apakah ini perkara penting atau perkara biasa. Karena integritas yang kami miliki ini sebagai jaksa, jadi kami menangani perkara di mana saja dan perkara apa saja, kami akan jaga integritas kami, Pak. Baik. Kalau begitu bolehkah dijelaskan kepada kami, Bu, ke publik, apa dan bila mana sebenarnya safe house itu diperlukan bagi jaksa dalam menangani sebuah kasus? Kasus yang seperti apa dan bagaimana sebenarnya kasusnya? Kami rasa safe house itu mungkin diperlukan kalau seandainya ada hal-hal yang lain di luar kemampuan kami, sehingga kami tidak bisa untuk bekerja dengan baik. Mungkin itu diperlukan safe house, tetapi kami rasa untuk saat ini kami belum memerlukan safe house tersebut. Ya. Nah, boleh dijelaskan, Bu, saat dibutuhkan saat kami tidak bisa bekerja dengan baik tadi yang dimaksud Ibu itu seperti kondisinya seperti apa gambarannya? Mestinya mungkin, Pak, ada ancaman tekanan dari berbagai pihak sehingga kami tidak bisa berkonsentrasi dalam menangani perkara ini. Itu yang membuat kami memerlukan safe house. Tetapi kalau karena kami selama ini tidak ada ancaman, tidak ada tekanan dalam menangani perkara, kami menganggap ini perkara yang sama dengan perkara yang lainnya dalam menangani perkara, Pak. Walaupun ini tadi backgroundnya adalah sempat melibatkan high profile dan ada beberapa mantan, ya, kalau sekarang sudah mantan dari petinggi-petinggi kepolisian, bahkan juga anggota kepolisian lainnya. Ini tidak menjadi sebuah faktor yang dipertimbangkan, Bu, ya? Saya rasa tidak. Baik, Bu, kita ingin juga melihat sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Profesor Muradi. Beliau ini adalah mantan penasihat Kapolri sebelumnya, ya, Kapolri yang sebelumnya begitu, yang pernah mengkritik juga soal proses hukum di kasus Sambo ini yang dianggap
sempat berputar-putar karena dugaan adanya tanda kutip kakak asuh Sambo yang berusaha bermanuver untuk kemudian agar Sambo ini dihukum tidak berat begitu Bu. Nah, bagaimana kemudian kejaksaan menjamin ini, memastikan ini tidak ada intervensi dari luar, bahkan yang disebut tadi sempat muncul kakak asuh Sambo tersebut Bu? Kami menangani dan memeriksa perkara ini berdasarkan berkas perkara yang diterima dari penyidik dan tidak berasumsi dari hal-hal yang di luar itu. Itu merupakan wawasan bagi kami bahwa ini ada suatu penanganan perkara yang mungkin ada anak asuh atau bagaimana, tetapi kami tidak akan terpengaruh dengan itu karena apa? Kami profesional dalam menangani perkara, kemudian berkas perkara yang akan kami sidangkan itu adalah berdasarkan fakta yang ada dalam berkas, Pak. Baik. Kalau kita lihat juga sempat beredar menjadi cerita publik di luar ya. Tapi tentu saja pasti dari kejaksaan juga akan mendengarkan masukan-masukan publik seperti di background bahwa posisi seorang Sambo sebelumnya sangat powerful. Selain Kadif Propam saat itu juga pernah menjadi Kasat Gasus. Ini adalah posisi yang sangat powerful. Bahkan kemudian ada yang mencoba mengaitkannya dengan istilahnya konsorsium judi begitu Bu. Nah, bagaimana kemudian kejaksaan cukup percaya diri untuk kami tidak akan peduli dan tidak akan tetap bisa diintervensi oleh siapapun bahkan? Apakah ini juga menjadi salah satu yang kemudian dipertimbangkan secara matang, Ibu? Perlu diketahui bahwa berkas perkara atau perkara yang akan kami sidangkan ini hanya perkara pembunuhan berencana atau pembunuhan bersama-sama yang dilakukan oleh 5 orang. Jadi apapun perkara di luar itu kami tidak menangani. Jadi yang kami fokus terhadap perkara yang yang didakwakan, yang disangkakan oleh penyidik kepada kami. Kemudian kami percaya bahwa apa yang diungkap oleh penyidik dalam berkas perkara itu dari aspek yuridis maupun dalam aspek formil material itu sudah memenuhi persyaratan. Makanya kami mengatakan bahwa perkara ini lengkap dan layak untuk di P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Jadi apapun rumor yang ada di luar itu tidak menjadi kendala bagi kami. Apapun rumor yang terjadi di luar begitu ya. Ya. Boleh digambarkan kepada kami, oke, kita percaya publik tentu saja bahwa jaksa punya integritas yang tinggi dalam soal ini dan ini tentu saja menjadi kasus yang menjadi perhatian banyak orang. Presiden juga menaruh perhatian besar terkait dengan hal ini. Mungkin bisa digambarkan, publik jangan khawatir, kami telah melakukan A, B, C, D agar melindungi jaksa atau menjaga integritas para jaksa ini akan menjadi sebuah jaminan yang baik begitu Bu. Dalam menangani perkara Sambo ini Pak, sejak awal kami tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak-pihak lain dalam pelaksanaan penanganan perkara dalam meneliti berkas perkara. Selanjutnya kami juga tidak terpengaruh ada intervensi dari pihak manapun. Oleh karena kami fokus kepada berkas yang diserahkan oleh penyidik, kemudian yang kami nyatakan kemudian lengkap dan siap akan kami limpahkan. Jadi apapun rumor atau isu yang beredar di luar itu merupakan suatu bagian daripada wawasan kami dalam menangani perkara ini. Baik, tadi disinggung juga oleh Jampidum Bu ya dalam pernyataan persnya sore tadi bahwa KPK juga bisa terlibat untuk memantau proses penegakan hukum yang sekarang berada di Kejaksaan. Nanti kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan hal itu. Bu Agnes tetaplah bersama kami, Prime Time News masih akan segera kembali. Ya, Jampidum memastikan sekali lagi bahwa kejaksaan tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun dalam menangani kasus Sambo ini. Kita masih bersama dengan Ibu Agnes Triani, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung. Bu Agnes, terima kasih masih bersama kami. Saya ingin sekali lagi tadi menggali tentang pernyataan Jampidum ya, yang menyebut bahwa
ingin melibatkan KPK untuk ikut mengawasi penanganan kasus Sambo ini ketika prosesnya ada di Kejaksaan. Ini luar biasa sekali pernyataan ini. Mungkin Ibu Agnes bisa memberikan gambaran bagaimana teknis komunikasi dan koordinasinya dengan KPK. Apakah cukup dengan lontaran pernyataan tadi, ataukah akan ada langkah serius, teknis serius begitu Ibu, dengan KPK terkait dengan hal ini? Terima kasih, Pak. Kami menghormati pengawasan dari semua pihak, termasuk KPK. Makanya kenapa Pak Jampidu tadi mengatakan bahwa KPK akan mengawasi kami dalam penanganan perkara ini. Untuk tujuannya adalah untuk mengantisipasi intervensi dari masyarakat maupun dari pihak manapun kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan kami menyidangkan perkara ini. Makanya kami membuka lebar semua pihak untuk mengawasi kinerja kami. Saya rasa demikian, Bapak. Baik, Ibu Agnes, saya kali ini ingin mengajak Ibu untuk bersama-sama kita melihat pernyataan Verdi Sambo ketika akan dibawa ke dalam mobil tahanan. Ini ada pernyataan terkait Verdi Sambo yang menyebutkan bahwa istrinya tidak bersalah. Ini kita lihat bersama-sama, Ibu. Istri saya mundur. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk bapak dan ibu dari turun. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, ini publik kemudian mendapatkan lagi narasi begitu, Bu, bahwa tadi pernyataan dari Verdi Sambo ada yang jelas juga menyatakan istrinya tidak bersalah, justru korban. Itu kan ada pernyataan yang seperti itu disampaikan Verdi Sambo, Bu. Ini maksudnya kita ingin masyarakat awam ketika melihatnya disebut oleh LPSK, kemudian bahkan Komnas HAM menyatakan laporan dugaan pelecehan itu janggal, bahkan menurut LPSK soal pelecehan itu unik sekali karena PC atau Putri Candrawati ini adalah pelapor yang tidak antusias ketika justru dimintai keterangan. Sebagai pelapor ke LPSK biasanya dia antusias memberikan keterangan begitu, Bu. Nah, ini menarik ketika kemudian ada narasi yang terus berkembang seperti ini, maka tantangan bagi kejaksaan dalam konteks pelecehan ini akan seperti apa, Bu, menjawabnya, Bu? Bu Agnes. Terima kasih, Bapak. Itu pernyataan sepihak daripada Verdi Sambo. Kami sebagai jaksa penuntut umum menganggap bahwa ada keterlibatan PC dalam perkara ini. Oleh karena kami tidak berkami untuk menyidangkan itu berpegang kepada alat bukti. Jadi tidak semata-mata kepada asumsi. Dengan demikian, karena alat bukti yang kami dapatkan dari berkas perkara itu lengkap, maka kami nanti akan menyidangkan perkara atas nama 5 tersangka termasuk Putri Candrawati. Dengan demikian, pendapat dari Bapak Verdi Sambo itu boleh-boleh saja karena akan kita buktikan nanti di persidangan apakah pernyataan itu betul atau tidak. Nah, pertanyaan saya soal teknis hukumnya, Bu. Ketika BAP dari kepolisian itu masih mencantumkan soal dugaan pelecehan di dalam sebagai motif melakukan dugaan pembunuhan itu, maka apakah ini Bu Agnes kemudian justru menjadi pertanyaan bagi di satu sisi pihak Joshua dan masyarakat, ya. Kalau kemudian ini pelecehan ini menjadi terus bergulir, maka ini bisa menjadi salah satu hal yang tadi meringankan hukuman terhadap Verdi Sambo CS. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kejaksaan. Mungkin ada pendapat Ibu soal ini, Bu. Baik, Pak. Itu pernyataan dari Putri Candrawati bahwa dia dilecehkan. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan atau Yosua melakukan pelecehan. Karena kami berpegang kepada alat bukti. Kemudian dari alat bukti yang ada dalam berkas perkara, perkara yang bisa kami sidangkan nantinya akan kami buktikan nanti adalah perkara 340 dan subsidiar 388 Junto 55. Dengan demikian perkara pelecehan kami tidak akan buktikan di persidangan nantinya. Karena
jaksa dalam melakukan penuntutan harus berpegang kepada alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti, hanya pernyataan sepihak dari seseorang, itu gimana mau membuktikannya? Karena apa? Di persidangan, kita harus berpegang kepada keterangan tersangka, alat bukti, barang bukti, dan keterangan ahli dan sebagainya. Jadi tidak hanya sepihak saja kita akan mendengarkan. Dari berbagai pihak sebagaimana 184 KUHP itu, kita akan pertimbangkan di sana semuanya terhadap pembuktian perkara ini. Oke, baik, saya sapa dulu Bu Agnes ya, Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan yang baru saja bergabung di Prime Time News. Pak Barita, selamat malam. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Bu Agnes. Pak Barita, kalau saya ingin merefresh dulu, Pak Barita, kita pernah berdiskusi Pak Barita soal isu safe house dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah masukan dari Komisi Kejaksaan, Pak Barita. Sekarang sudah ada jawabannya Pak, dari Jampidum tadi bahwa jaksa untuk kasus ini tidak memerlukan safe house dan meyakinkan bahwa jaksa tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun dalam kasus yang meskipun disebut secara teknis hukum muda tapi high profile ini. Tanggapan dari Anda seperti apa Pak, sebagai masukan yang kemudian tidak diambil begitu oleh Kejaksaan Agung? Ya, saya kira kita merasa lega ya dan apresiasi apa yang dicatakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum untuk memastikan penanganannya berjalan profesional dan tidak ada intervensi. Itu saya kira yang kita harapkan ya, bahwa kemarin wacana ya rumah bagi para jaksa untuk aman dalam melakukan tugasnya, itu kan adalah merupakan harapan ketika publik melihat begitu besar ya keraguan-raguan karena proses sebelumnya di tahapan sebelumnya ini kan bermasalah dalam tanda petik ya, sehingga publik perlu merasa yakin karena high levelnya kasus ini di penuntutan itu tidak akan bisa dalam tanda petik masuk angin kan, itu yang kemarin dipersoalkan. Jampidum tadi juga menambahkan Pak Barita bahwa melibatkan KPK untuk ikut mengawasi. Menurut Pak Barita sudah cukup kuatkah ini dengan pernyataan KPK silakan ikut mengawasi prosesnya di Kejaksaan? Ya itu artinya kan juga adalah konfirmasi transparansi Mas. Jadi kalau KPK sudah terlibat maka orang yang selama ini ya melihat ada sedemikian besar yang luar biasa dana-dana dalam tanda petik itu akan bisa dijawab. Jadi itu adalah kepastian dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang adalah penanggung jawab teknis pengendalian kasus ini. Jadi itu yang kita harapkan dan tadi sudah disampaikan kita sesuai dengan tugasnya tentu Komisi Kejaksaan akan memastikan apa yang disampaikan oleh Jampidum tadi betul-betul bisa terlaksana, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitasnya Mas Indra. Oke, baik, saya kembali ke Bu Agnes. Bu Agnes, kalau menyimak dari pernyataan salah satu kuasa hukum almarhum Yosua ya, salah satu indikasi bahwa proses hukum ini tidak terintervensi sampai ke pengadilan nanti adalah tidak bergesernya pasal pembunuhan berencana, pasal 340 subsidiari 338, junto pasal 55 dan 56. Dia dari sisi sudut pandang kuasa hukum, kalau itu bergeser sedikit saja maka di situ ada intervensi. Pendapat Anda seperti apa, Bu? Kami berpegang kepada alat bukti, Bapak. Jadi dasar dari kami menyidangkan perkara adalah berkas perkara. Berkas perkara yang disampaikan kepada kami adalah pasal 340, 338, Yunto 55. Walaupun di berkas perkara awal itu adalah 56, namun di akhir, di resume dari berkas perkara, ternyata penyidik beranggapan bahwa yang bisa kami bahwa pasal 56 itu tidak bisa dibuktikan, tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Oleh karena itu, kami nanti akan menyidangkan perkara atas nama Ferdi Sambo CS itu berdasarkan apa yang tertuang di berkas perkara. Sebagai dasar kami melimpahkan berkas perkara itu nantinya ke persidangan, yaitu pasal 340 KUHP Junto 55 dan pasal 338 ayat 1 pasal 338 Junto 55 ayat 1 KUHP. Baik, pertanyaan yang sama ke Pak Barita. Kalau pernah kita juga berdiskusi soal ini Pak, tanda-tanda tidak bergesernya pasal ini sampai nanti di pengadilan itu adalah bahwa penegakan hukum dalam kasus Sambo ini
tidak ada intervensi. Tapi kalau bergeser sedikit saja, maka itu menjadi indikasi adanya intervensi dan upaya untuk meringankan hukuman terhadap Verdi Sambo. Pak Barita, pendapat apa? Pendapat Anda seperti apa? Ya, ini apanya yang bergeser itu kan pertanyaan juga ya, Mas Irman. Sebab ketika jaksa sudah menyatakan memenuhi syarat dan mem-P21-kan, sudah pelimpahan tahap 2, itu artinya tidak akan ada pergeseran pasal lagi karena itu sudah selesai pelimpahannya yang sekarang sedang akan berjalan hari Senin. Jadi artinya kekhawatiran itu menurut saya tidak berdasar juga ya. Tidak mungkin ada pergeseran pasal di luar yang sudah dinyatakan lengkap, sudah di P21-kan dan sudah pelimpahan tahap 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kinerja seorang jaksa itu diukur apabila dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim. Jangan kita lupa itu, Mas. Jadi, jaksa juga akan bersungguh-sungguh untuk membuktikan dakwaannya. Dia sudah mempersiapkan peluru, mempersiapkan argumentasi. Makanya kemarin ada pengembalian, sebenarnya itu untuk memberi dasar keyakinan bagi jaksa menuntut. Sehingga tidak ada keraguan-raguan. Kalau jaksa masih ragu-ragu menuntut, berkas perkara itu nggak akan lengkap dan akan selalu dikembalikan. Tapi ketika dia sudah P21 memenuhi syarat formal material, artinya jaksa bertanggung jawab dan akan bekerja keras membuktikan dakwaannya apapun alasan dari terdakwa atau penasihat hukum. Begitu Mas Indra dalam kita tunggu yang diatur seperti oleh pihak kita. Baik, kita tunggu seperti pernyataan Jampidum sore tadi juga bahwa berkas ini akan dipercepat sebisa mungkin pekan depan sudah sampai ke pengadilan ya. Terima kasih Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan dan Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung, Agnes Triani. Terima kasih Bu Agnes. Selamat malam.